Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Di dapur sunyi villa mewah, aku hanya niat masak daging. Tapi satu tusukan pisau bikin wajah sang janda bule memerah. Bukan karena cinta, tapi trauma masa lalu yang masih mengendap. Siapa sangka, dari sambal dan tawa, cinta perlahan menyatu tanpa rencana. Namaku Rusdi, umurku 30, belum nikah, dan sekarang kerja di dapur villa milik seorang janda kaya asal Rusia. Namanya Alena. Kalau kau bayangkan janda berumur 50-an dengan rambut putih dan tongkat kayu, lupakan. Alena ini janda level atas, kulit putih mulus, rambut pirang, dan bentuk tubuh yang bikin tukang sayur pun lupa ngasih kembalian. Tapi dari caranya jalan yang kaku dan tatapan matanya yang dingin, aku tahu, dia bukan tipe wanita yang gampang diajak ngobrol, apalagi diajak bercanda. Pagi itu, aku baru 2 hari kerja. Villa ini sunyi, bahkan suara burung pun seakan sungkan berkicau. Dapurnya gede, bersih, dan penuh alat yang belum sempat aku sentuh semua. Aku lagi berdiri di depan meja marmer, di belakang Alena yang sedang menyiram bunga dari jendela. Tanganku menggenggam pisau besar. Di depanku, sepotong daging sapi segar yang baru keluar dari freezer. Aku tarik napas, lalu mulai mengiris dari belakang. Suara pisau menggesek permukaan talenan terdengar nyaring. Crash kick. Track. Tiba-tiba, Alena berhenti menyiram bunga. Bahunya menegang, lalu pelan-pelan, dia menoleh. Wajahnya merah. Merah banget. Tangannya gemetar, matanya seperti menahan air mata. Aku panik. Maksud saya Ibu Alena, saya cuma, ini dagingnya, saya iris dari belakang. Dia nggak ngomong sepatah kata pun, hanya menatap pisau di tanganku, lalu mundur 2 langkah. Aku makin bingung. Apa salahku? Tadi aku nggak pegang dia, nggak senggol, gak lihat yang aneh-aneh juga, tapi ekspresinya seperti baru saja aku tusuk beneran. Aku buru-buru taruh pisaunya. Maaf Bu, saya nggak sengaja bikin Ibu takut ya. Dia menggeleng cepat, lalu keluar dari dapur tanpa suara. Aku ditinggal sendirian bersama daging yang belum sempat matang. Hari itu aku nggak tenang. Aku tanya ke Mbak Nani, pembantu lama di villa ini. Oh, kamu iris dagingnya pakai pisau besar ya? Tanyanya sambil mengangkat alis. Iya. Memangnya kenapa? Ibu Alena tuh punya trauma. Dulu suaminya suka ngancam pakai pisau. Jadi kalau dia dengar suara gesekan pisau atau lihat orang potong daging dengan pisau gede, dia bisa panik. Kadang mukanya memerah, kadang langsung pingsan. Oh, pantas. Baru juga kerja 2 hari, aku udah bikin bosku nyaris meledak jantungnya. Sejak saat itu, tiap kali aku iris daging, aku pastikan dia nggak ada di dekatku. Tapi entah kenapa, setelah kejadian pagi itu, dia mulai sering mampir ke dapur. Kadang cuma ngelirik, kadang duduk sambil main HP, kadang nanya, "Hari ini kamu masak apa?" Aku jawab seadanya, "Ayam kecap." "Bu," dia diam sebentar, lalu senyum tipis. "Boleh coba?" Aku ngangguk, padahal belum matang. Dia ambil sendok kecil, nyicip kuahnya, matanya membulat. Rasanya seperti makan di Moskow, tapi pakai tangan. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi aku ketawa aja. "Berarti enak Bu?" Dia nyengir. Kali ini senyumnya nggak dingin,
Lumayan, lama-lama aku makin sering diajak ngobrol. Kalau dia lagi di dapur, aku berusaha gak bikin suara aneh-aneh. Tapi kadang pisau itu gak bisa bohong. Sekali Iris, bunyinya pasti muncul. Dan dia masih sering memerah. Tapi sekarang bukan marah, lebih ke malu. Kadang dia langsung alihkan pandangan, kadang pura-pura batuk. Tapi yang jelas, ekspresinya udah beda. Aku bisa lihat. Mbak Nani suatu sore nyeletuk. Kamu hati-hati, Di. Kalau sering bikin janda itu merah, bisa-bisa dia ngajak kamu nikah. Aku cuma bisa gerek-gerek kepala. Ngawur mbak, tapi dalam hati, aku mulai mikir yang aneh-aneh. Sore harinya, aku lagi potong bawang. Sambil nyanyi-nyanyi pelan. Tiba-tiba, Alena masuk lagi. Kali ini pakai dress santai warna merah muda. Rambutnya digulung ke atas, lehernya putih bersih. Dia berdiri di belakangku. Rusdi, suaranya lembut. Kamu tahu nggak? Aku suka kamu. Pisau di tanganku nyaris jatuh. Bawangnya loncat ke lantai. Aku menoleh. Bu, dia tersenyum. Kali ini bukan senyum bos ke pegawai, tapi senyum yang bikin dada ini deg-degan. Suka masakan kamu maksudku? Katanya cepat, lalu pergi lagi. Aku bengong. Tapi sejak hari itu, aku tahu. Yang merah bukan cuma wajahnya, tapi juga hatiku. 1 minggu pertama kerja di villa ini, aku baru paham satu hal penting. Majikanku bukan janda sembarangan. Alena itu tipe wanita yang bikin pria diam-diam mikir, kalau diajak nikah kira-kira harus mulai dari mana? Setiap pagi, dia selalu keluar kamar pakai baju rapi. Aroma parfumnya lembut, langkahnya pelan, tapi berwibawa. Tapi bibirnya jarang tersenyum. Ekspresinya selalu netral, seperti layar laptop baru nyala. Diam, tapi bikin penasaran. Hari ini, aku bangun agak kesiangan. Biasanya aku yang pertama sampai dapur, tapi kali ini, Alena sudah duduk di meja makan sambil baca majalah. Pagi itu, dia pakai daster warna biru muda. Bahunya terbuka sedikit. Aku langsung merasa seperti anak SMA yang baru lihat guru cantik lepas jaket. Selamat pagi, sapaku sambil buru-buru pakai celemek. Dia melirik sebentar. Pagi Rusdi, suaranya datar. Tapi entah kenapa, nadanya pelen-pelen, makin familiar di telingaku. Kayak lagu yang awalnya gak suka, tapi setelah didengar 3 kali, mulai terngiang-ngiang. Aku langsung menuju dapur, nyiapin sarapan. Hari ini, aku masak roti isi telur salit alpukat dan sosis goreng yang aku belah ujungnya biar mekar waktu digoreng. Saat goreng sosis, tiba-tiba dia berdiri di sampingku. Aku bisa cium parfumnya, wangi vanila. Lembut tapi nyangkut di hidung. Kamu suka kerja di sini? Tanyanya pelan. Lumayan bu. Dapurnya gede, alatnya lengkap, dan majikannya cantik. Jawabku asal ceplos. Baru sadar 5 detik kemudian, kalau kalimat terakhir itu keluar tanpa rem. Dia diam sebentar, lalu matanya menatapku tajam. Aku salah bicara, tapi dia malah nyengir tipis. Kamu selalu jawab seenaknya ya. Aku garuk kepala. Maaf ya, Bu. Kadang mulut saya suka duluan dari otak. Dia mengangguk pelan, lalu balik ke meja makan. Aku lihat dari belakang, tegap, rapi, dan meski dia diam, ada aura dingin yang bikin hati pengen tahu lebih dalam. Seperti lemari es di minimarket kelihatan biasa, tapi kalau dibuka isinya penuh kejutan. Setelah sarapan selesai, aku beresin dapur sambil nyanyi pelan. Lagu dangdut yang kupilih hari itu. Sakitnya tuh di sini. Lagi asik-asiknya, dia balik lagi ke dapur. Kamu suka nyanyi? Kalau sendiri, iya bu. Tapi suara saya jelek. Memang, dia juga tersenyum kecil. Sore harinya, aku dapat tugas baru, nyiapin camilan untuk tamu Alena yang datang malam. Namanya Bu Clara. Katanya, temannya dari Jakarta. Aku siapkan martabak mini, risoles, dan pastel isi ayam. Saat aku goreng pastel, minyaknya muncrat sedikit ke tanganku. Aku merenjes, teriak kecilku. Alena yang duduk di ruang tengah langsung menoleh. Kenapa? Disiram cinta? Maksud saya minyak panas bu. Dia berdiri, menghampiri. Tangan kamu mana? Aku tunjukkan telapak tanganku. Dia pegang perlahan.
Jemarinya dingin, tapi sentuhannya halus. Aku jadi nggak bisa bedakan mana yang panas, kulitku, atau wajahku. Kamu harus hati-hati, jangan sok jago. Iya bu, tapi kadang gorengan itu cemburuan. Kalau kita terlalu dekat sama yang lain, dia siram pakai minyak. Dia geleng-geleng. Mulut kamu kayak radio. Gak pernah mati. Aku ketawa lagi. Tapi dalam hati, aku senang. Dia mulai nyaman. Setidaknya sekarang dia udah gak pergi kalau aku masak. Dia malah datang. Duduk, lihat-lihat. Bahkan nonyonani ya. Tapi tetap aja, dia masih Alena yang dingin. Wajah cantik tanpa banyak senyum. Tatapan yang kadang hangat, kadang beku. Aku gak ngerti isi kepalanya. Tapi makin hari, aku makin penasaran. Malam itu, setelah tamunya pulang, aku bersih-bersih dapur. Alena berdiri di pintu, bersandar sambil bawa segelas anggur. Kamu tahu Rusdi, katanya pelan. Aku dulu gak suka masakan Indonesia. Aku melirik sebentar. Lalu sekarang aku minanunenggu. Tiap jam makan, aku diam. Jantungku agak kencang, antara bangga dan bingung. Karena masakannya enak, dia menatapku. Kali ini, bukan senyum majikan, karena kokinya menyenangkan. Lalu dia balik badan, jalan ke arah kamarnya. Dress tidur tipisnya melambai pelan. Aku berdiri terpaku di dapur. Di depan tumpukan piring kotor, sendok berlemak, daun sisa pastel yang belum dibuang. Dan untuk pertama kalinya, aku lupa mencuci tangan. Pagi itu aku lagi duduk di kursi dapur, sambil ngupas bawang. Sudah 2 minggu aku kerja di Villa Alena. Awalnya aku pikir, kerja di rumah janda bule bakal penuh tekanan. Ternyata yang bikin tegang, bukan pekerjaannya, tapi tatapan matanya. Hari ini, jadwalnya bebas. Gak ada tamu, gak ada acara. Tapi sejak semalam, aku punya ide yang agak nekat. Aku pengen masak sambal. Bukan sembarang sambal, tapi sambal ulak ala kampungku yang levelnya bisa bikin orang bule mimisan. Bahan-bahannya udah aku siapin. Cabai merah keriting, rawit, terasi, bawang, tomat, garam, sama jeruk limau. Aku mau lihat sejauh apa lidah Alena bisa bertahan. Pas aku lagi ngulek, Alena muncul dari arah taman. Dia pakai kemeja longgar dan celana pendek. Rambutnya digulung asal-asalan. Mungkin dia belum tahu. Hari ini aku ulek sambal pakai tenaga penuh. Apa itu? Tanyanya. Melirik ulekan di tanganku. Sambal bu, smell strong. Aku nyengir. Iya, ini senjata andalan orang Indonesia. Sekali cocol, bisa bikin mantan datang lagi. Dia tertawa kecil. Mantan saya nggak bisa datang. Sudah mati. Aku langsung kaku. Salah bikin dah. Maaf bu, tenang, saya bercanda. Dia duduk di bangku dekat meja dapur. Tapi serius, baunya seperti membakar. Aku lanjut ngulek. Kali ini sambalnya udah merah menyala. Aku cicip sedikit, langsung berer. Mata, pedas sekali, tanyanya. Lumayan, kalau ibu coba, siapin air 1 teko. Dia ngangguk. Oke. Saya mau coba. Aku kira dia cuma basa-basi. Tapi dia sungguhan ambil sendok kecil dan nyolek sambalnya. 1 detik, 2 detik, lalu ekspresinya berubah. Matanya membelalak. Mulutnya setengah terbuka. Tangan kirinya pegang meja. Wajahnya merah. Lebih merah dari biasanya. Ada air, katanya terengah. Aku buru-buru ngasih air putih 1 gelas. Dia teguk sampai habis. Lalu dia duduk lemas, tapi senyum lebar. Ini gila. Tapi enak kan? Dia ngangguk pelan. Enak. Tapi saya pikir bibir saya terbakar. Aku tertawa. Tandanya sambalnya berhasil. Setelah itu, aku masak ayam goreng kremes dan nasi putih. Sambalnya aku taruh di mangkuk kecil, biar kelihatan eksklusif. Kami makan bareng siang itu, di teras belakang villa. Angin sepoi-sepoi, suara burung, dan sambal yang masih menyengat di lidah. Saya tidak sangka kamu bisa masak seenak ini, katanya sambil mengunyah perlahan. Saya nggak nyangka, ibu bisa makan sambal kayak gitu. Dia tertawa. Saya rasa saya mulai berubah. Aku melirik sebentar. Berubah gimana? Dulu,
Saya selalu makan dengan aturan, jam segini, makanan ini, kadar gula sekian. Semuanya serba diukur. Sekarang saya makan sambal ulek, ayam goreng, dan saya bahagia. Aku diam. Kadang, perubahan gak butuh penjelasan panjang. Cuma butuh satu sambal ulek, dan seseorang yang berani ulek di depanmu. Sorenya, aku bersihin dapur. Tangan masih bau terasi. Alena muncul lagi. Kali ini, bawa buku catatan. Kamu mau bantu saya? Bantu apa? Saya ingin tahu resep sambal itu. Biar saya bisa masak sendiri. Aku senyum. Ibu yakin? Kalau kamu bisa, saya pasti bisa. Lalu, aku ajarin dia. Dari awal, cara goreng terasi, bakar cabai, ulek dengan tenaga, dan jangan terlalu banyak garam. Dia coba. Satu-satu, tangannya sempat kecipratan minyak, dan dia menjerit kecil. Aku langsung tarik tangannya ke bawah keran air. Suaranya gak terlalu keras, tapi cukup bikin aku panik. Kamu oke? Tanyaku. Dia ngangguk, tapi matanya masih menahan sakit. Aku tiup perlahan di punggung tangannya. Reaksi spontan, bukan modus. Tapi saat aku lihat ke wajahnya, dia menatapku dalam-dalam. Beberapa detik, gak ada yang bicara. Lalu dia tarik tangannya pelan dan berbisik, "Terima kasih, Rusdi." Aku menunduk. Sama-sama, Bu. Malam itu, sebelum aku pulang ke kamar, dia sempat bilang satu kalimat. Sambalmu memang enak, tapi yang lebih bikin nagih itu caramu. Aku gak tanya maksudnya apa, tapi aku tahu satu hal. Hari ini bukan soal masak, bukan soal cabai atau sambal, tapi soal dua orang yang tadinya asing. Sekarang mulai saling paham. Dari dapur yang berantakan dan tangan yang sedikit terbakar. Malam itu hujan turun deras. Angin bertiup kencang dari arah timur. Jendela kamar sempat bergoyang. Villa ini mendadak sunyi seperti rumah kosong. Hanya suara air hujan di atap dan sesekali petir menyambar. Aku sudah bersiap tidur. Baru saja naik ke tempat tidur saat terdengar suara aneh dari arah atas. Aku langsung bangkit duduk. Suaranya dari lantai 2, dari kamar Alena. Jangan. Suara itu bukan suara biasa. Aku gak bisa bohong. Kedengarannya seperti suara orang kesakitan, tapi juga terdengar ambigu. Nadanya tinggi, ada jeda, lalu lirih, seperti minta tolong. Tapi juga seperti otakku mulai ngelantur. Aku berdiri di depan pintu kamar, nahan napas. Kupingku mendekat ke arah tangga. Lepasin. Jangan. Tolong, aku gak bisa tahan. Mungkin dia diserang. Mungkin ada orang jahat masuk. Atau mungkin dia diganggu makhluk halus. Villa ini cukup tua. Siapa tahu. Aku lari naik ke atas. Langkahku cepat tapi pelan. Kalau itu perampok, aku gak mau langsung ditonjok. Sampai depan pintunya, suara itu masih terdengar. Lirih, napas berat. Aku ketuk pelan. Bu Alena, gak ada jawaban. Aku ketuk lagi. Bu, saya Rusdi. Ibu gak apa-apa. Masih sunyi, tapi suara lirih itu tiba-tiba berhenti. Lalu, gedebuk. Seperti sesuatu jatuh di dalam kamar. Bu, saya masuk ya? Aku dorong pintu perlahan. Tidak, dikunci. Begitu terbuka, pemandangan pertama yang kulihat langsung bikin jantungku berdetak lebih cepat. Alena terduduk di lantai. Punggungnya bersandar di sisi ranjang. Rambutnya acak-acakan. Kaos tipisnya basah oleh keringat. Wajahnya merah. Matanya sedikit berkaca-kaca. Tangannya menggenggam leher. Aku. Sesak. Tadi panik. Katanya pelan. Aku langsung menghampiri. Astaga. Ibu kenapa? Dia sudut kamar. Seekor tikus kecil diam di pojokan. Ternyata biangnya cuma itu. Saya lihat tikus itu, saya teriak, lalu gak bisa napas. Katanya dengan napas terputus-putus. Aku ambil segelas air di meja kecil, kasih ke dia. Dia minum seteguk, lalu pelan-pelan menarik napas dalam. Saya pikir ibu diganggu maling, kataku sambil lihat ke arah tikus yang mulai lari. Dia tertawa pelan, meski wajahnya masih pucat. Saya ini mantan istri mafia Rusia. Tapi kalau lihat tikus, saya bisa pingsan.
Aku ikut tertawa kecil. Berarti bukan senjata api yang bikin ibu takut, tapi tikus kecil. Lucu juga, dia menatapku. Jangan bilang siapa-siapa. Malu, aku mengangguk. Rahasia kita berdua. Dia mulai tenang. Aku bantu dia berdiri. Pelan-pelan, badannya masih agak lemas. Saat tanganku menahan pinggangnya agar dia tidak jatuh, dia menatapku beberapa detik. Wajah kami cukup dekat. Aku bisa cium aroma tubuhnya yang lembab karena keringat. Tapi tetap saja, wangi. Rusdi, katanya pelan. Kamu? Baik sekali. Aku hanya senyum. Lalu, pelan-pelan, mundur. Saya turun lagi ya, Bu. Kalau butuh apa-apa, panggil aja. Dia menunduk. Terima kasih. Aku turun dengan kepala sedikit pening. Aku kira tadi ada kejadian gawat. Ternyata cuma tikus, tapi suasana di kamar tadi, entah kenapa, terasa beda. Terlalu dekat, terlalu sunyi. Malam itu, aku gak langsung tidur, masih mikir soal wajahnya yang pucat. Lalu berubah merah, pas aku pegang tangannya. Tentang suaranya yang terdengar lirih, tentang cara dia lihat mataku sebelum bilang terima kasih. Besoknya, saat aku ke dapur lebih pagi, dia sudah ada di sana. Semalam, maaf ya, katanya singkat. Gak apa-apa, Bu, tikus itu udah saya usir. Dia mengangguk, lalu berkata pelan. Saya pikir, kamu akan ketawa lihat saya panik begitu. Saya bukan orang yang senang lihat orang lain takut, jawabku sambil nyalakan kompor. Dia duduk di bangku dapur, menyandarkan dagu ke tangannya. Kalau kamu takut apa? Aku mikir sebentar. Takut ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya. Dia diam. Mungkin gak nyangka jawabanku gitu, tapi dia gak bilang apa-apa. Cuma menatapku lama, lalu berkata, sama. Dan setelah itu, dapur jadi hening. Tapi, bukan hening Yongkanggang, lebih ke hening yang nyaman. Kayak dua orang yang gak butuh bicara banyak, buat ngerti satu sama lain. Hari itu hujan gerimis, udara dingin, angin sejuk masuk dari jendela dapur yang sedikit terbuka. Aku lagi motong wortel buat sop ayam, sambil nyetel lagu dari ponsel. Lagu lama, iramanya tenang, hening tapi hangat. Alena masuk tanpa suara. Seperti biasa, dia duduk di bangku pojok, pakai sweater abu-abu dan celana panjang tipis. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya kelihatan capek. Aku celingak-celinguk. Gak ada parfum, gak ada senyum. Biasanya minimal dia nyengir tipis atau komentar soal makanan yang aku masak. Tapi kali ini, diam, pandangannya kosong. Aku pelan-pelan tanya, Ibu capek? Dia angkat bau sedikit. Aku lanjut motong, tapi mataku sesekali ngelirik dia. Setelah beberapa menit diam, dia berkata pelan, kalau seseorang pergi, tapi meninggalkan rasa sakit yang gak kelihatan, menurut kamu itu bisa sembuh? Aku berhenti motong wortel. Tanganku menggenggam pisau, tapi gak bergerak. Bisa, jawabku pelan, tapi sembuhnya gak cepat. Kadang butuh waktu, kadang butuh orang baru. Dia menoleh pelan. Kamu tahu mantan suamiku kan? Aku mengangguk. Namanya pernah disebut sekali dua kali. Katanya orang Rusia. Kerja di bidang keamanan, tapi gak pernah diceritakan panjang lebar. Dia menghela napas panjang. Dulu, dia pria baik, tampan, sopan, pelindung. Tapi setelah kami pindah ke Indonesia, dia berubah. Aku diam. Dengar, dia mulai kasar, gak percaya padaku. Cemburu, tiap malam mabuk. Kadang dia melempar barang, kadang dia lempar kotak-kotak yang lebih tajam dari pisau. Alena menunduk, matanya mulai berkokok-kokah. Pernah satu malam, dia hajar aku karena aku ketawa di telepon. Padahal yang aku ajak bicara cuma adikku. Dia pikir aku selingkuh. Aku gak tahu harus jawab apa. Luka-luka itu sudah hilang dari kulitku, Rusdi. Tapi di sini, dia menyentuh dada bagian kiri. Masih ada yang sakit. Aku menarik napas dalam-dalam. Pisau di tanganku terasa berat. Aku taruh pelen-pelen di atas talenan, lalu duduk di seberang dia. Ibu gak salah, seseorang yang menyakiti. Ya memang dia yang rusak.
bukan yang disakiti. Dia mengangguk pelan, lalu senyum tipis. Kamu terlalu dewasa untuk ukuran tukang masak. Aku ketawa kecil. Mungkin karena saya sering ngulek sambal, jadi udah biasa kepedesan sendiri. Dia tertawa juga, tapi matanya masih merah. Dan dari caranya ketawa, aku tahu itu bukan tawa bahagia. Itu tawa yang dipaksa, supaya nggak menangis. Beberapa menit kami diam. Hujan masih turun di luar, lalu dia bangkit dari kursi. Terima kasih Rusdi. Aku hanya mengangguk. Saat dia berjalan keluar dapur, aku bisa lihat langkahnya sedikit lebih ringan. Hari-hari setelah itu, dia mulai lebih terbuka. Kadang, cerita soal masa kecilnya di Moskow, tentang ibunya yang galak, ayahnya yang pendiam, tentang impiannya yang dulu ingin jadi penari balet, tapi gagal karena kakinya pernah patah saat SMA. Kadang dia cuma duduk di dapur sambil makan buah, dengar aku nyanyi, ngawur sambil masak. Kadang dia ikut motong sayur walaupun bentuk, potongannya lebih mirip seni abstrak. Satu malam, aku bikin teh jahe buat dia. Kami duduk di teras. Langit cerah, bulan purnama. Dia berkata, saya sudah lama gak ngerasa senyaman ini. Aku lihat dia, karena teh jahe. Dia tersenyum. Karena kamu, aku diem. Gak tahu harus ngomong apa. Aku gak pernah pacaran sama janda bule. Bahkan sama cewek biasa pun belum pernah. Tapi, di malam itu, aku gak mikirin status, gak mikirin masa lalu. Aku cuma mikirin, bagaimana caranya biar dia tetap bisa ketawa setiap hari. Hari itu hari Minggu, villa sepi, tak ada tamu, tak ada kegiatan khusus. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena rajin, tapi karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, Alena duduk di dapur pakai gaun pengantin, sambil bilang, ayo, Rusdi, kita masak nasi goreng cinta. Aneh, tapi bikin aku ketawa sendiri waktu cuci muka. Jam 8 pagi, aku sudah di dapur, buka kulkas, ngelihatin bahan-bahan yang bisa diolah hari ini. Tapi ada satu hal aneh. Semua bahan sudah disusun rapi, telur di rak atas, sayur segar sudah dicuci, bahkan ayam villa sudah dibumbui. Aku celingak-celinguk. Ini siapa yang nyiapin? Lalu suara Alena muncul dari belakang. Saya. Aku kaget. Dia berdiri di pintu dapur, pakai celemek. Iya, celemek. Di balik itu, dia masih pakai piyama warna ungu, rambutnya dikuncir dua, kayak anak gadis mau ikut lomba masak. Saya bosan jadi penonton. Hari ini saya ikut masak, katanya. Aku senyum. Wah, dapur bisa meledak nih. Dia cemberut. Pura-pura. Kalau dapur meledak, kamu yang bertanggung jawab. Akhirnya, kami masak bareng. Aku pilih menu simple. Nasi goreng kampung, telur dadar, dan tahu goreng sambal kecap. Dia ikut motong bawang. Meski hasil potongannya miring-miring seperti jalan. Rusak. Awas, jangan terlalu dekat pisaunya, kataku pelan. Waktu dia mulai pegang pisau agak sembarangan. Dia menoleh. Saya nggak takut lagi. Serius. Dia mengangguk. Sejak kamu masakin tiap hari, saya mulai terbiasa lihat pisau. Sekarang, bunyi gesekan pisaumu malah bikin perut lapar. Aku tertawa. Biasanya, orang malah kabur. Dia senyum. Tapi, matanya serius. Ada sesuatu yang gak bisa dia ucapkan. Tapi bisa kurasa, saat aku mulai goreng nasi, dia berdiri di sebelahku. Aduk-aduk telur di wajan sebelah. Tiba-tiba dia nyolek lenganku. Rusdi, kamu pernah pacaran? Pertanyaan yang datangnya mendadak seperti sambal nyiprat ke mata. Aku gelagapan. Belum bu. Dia ngangguk pelan. Pantas. Kenapa? Kamu polos. Nggak ada bekas luka. Beda sama saya. Aku pelan-pelan matikan kompor, lalu menoleh ke dia. Bekas luka bisa sembuh bu, kalau yang ngerawat tulus. Dia mataku beberapa detik, hening. Tiba-tiba dia buka celemeknya dan melempar ke meja. Saya nggak bisa fokus masak kalau kamu ngomong gitu, Rusdi. Aku tertawa keras. Loh, kenapa? Salah saya. Dia balik badan. Tapi aku tahu dia menahan tawa. Punggungnya sedikit berguncang, bahunya naik turun. Setelah selesai masak, kami makan bareng di dapur. Nasi gorengnya enak, telurnya matang sempurna.
tapi tahu gorengnya gosong sebelah. Ini hasil tanganku, katanya sambil nunjuk tahu yang hangus. Tenang, yang gosong justru biasanya disukai, jawabku sambil ngunyah. Kami ngobrol banyak saat makan, tentang masa kecil, makanan favorit, sampai cerita pertama kali dia naik pesawat ke Indonesia. Katanya, dia sempat nangis karena pramugari Indonesia terlalu ramah. Dia nggak biasa diperlakukan lembut. Di Rusia, kalau kamu senyum sama orang asing, bisa dianggap aneh, katanya. Aku nyengir. Kalau di sini, nggak senyum bisa dianggap sombong. Dia saya belajar banyak dari kamu, Rusdi. Saya juga belajar banyak dari sambal, Bu. Dia menaikkan alis. Apa itu? Kalau terlalu banyak, bisa bikin perih. Tapi kalau pas, bisa bikin ketagihan. Dia diam sebentar, lalu berkata, kalau begitu, kamu harus hati-hati. Jangan bikin saya ketagihan. Aku nggak tahu harus jawab apa, jadi aku cuma senyum, terus minum air putih pelan-pelan, berharap tenggorokan ini nggak tercekat. Sore itu, dia kasih ide gila. Besok saya mau ajak kamu ke pasar tradisional. Aku melongo. Serius. Saya mau beli sendiri bahan makanan, pakai sendal jepit, dan kamu yang bawa keranjang. Aku ngakak. Saya kira ibu alergi debu. Hari ini saya goreng tahu sampai gosong. Rusdi, kalau itu bukan pengorbanan, saya nggak tahu lagi. Kami tertawa keras. Satu villa terasa hangat. Malamnya, aku duduk di kamar sambil nulis di buku catatan kecil. Isinya cuma satu kalimat. Dapur ini bukan cuma tempat masak, tapi tempat jatuh hati. Pelan-pelan, tanpa sadar. Pagi itu, aku kira Alena bercanda soal pasar tradisional. Tapi begitu aku turun ke dapur, dia sudah berdiri di depan pintu, lengkap dengan topi lebar, kacamata hitam, dan sandal jepit swallow. Saya siap, katanya, sambil angkat kantong belanja dari kain belaku. Gayanya seperti turis, tapi lebih nyeleneh, karena dia juga pakai tas lempang kecil yang bertuliskan, I love sambal. Aku bengong. Bu, serius mau ke pasar beneran? Dia mengangguk yakin. Kalau kamu malu, tinggal pura-pura nggak kenal saya. Jack to get you. Saya malah takut nanti malah pasar yang heboh, lihat bule jalan pakai sendal jepit. Dia nyengir. Bagus. Saya mau belajar hidup seperti orang biasa. Selama ini saya terlalu banyak duduk di belakang pagar tinggi. Akhirnya, kami berangkat naik mobil. Sopir villa kami, Pak Roni, kelihatan canggung waktu lihat Alena pakai sendal jepit. Sepanjang jalan, dia melirik lewat kaca spion berkali-kali. Sampai di pasar, suasana langsung ramai. Penjual teriak-teriak, ibu-ibu tawar-menawar, anak kecil lari-lari. Bau ikan asin, sayur segar, dan gorengan menyatu jadi satu. Aku pikir Alena bakal mundur, tapi ternyata dia malah jalan duluan, nyamperin lapak cabai rawit. 1 kilo ini? Berapa? Tanyanya kaku dalam bahasa Indonesia. Penjualnya melongo. 25.000. Bu, 2005? Bukan. 25.000. Alena menatapku. Cepat. Lalu, balik lagi ke penjual. Mahal. Tawar. 20.000. Penjualnya ketawa. Wah, jago ibu nawar ya. Aku ikut nyengir. Baru belajar, Bu. Saya belajar dari drama sinetron. Katanya serius. Kami lanjut keliling. Beli tomat, ayam, bawang, daun jeruk. Di tiap lepek, orang-orang bisik-bisik sambil nunjuk Alena. Tapi dia cuek, sesekali melambaikan tangan seperti selebriti dadakan. Sampai di lapek ikan, ada ibu-ibu yang nanya langsung ke aku. Mas, itu bule istri ya? Aku nyaris keselak ludah sendiri. Bukan, Bu. Bos saya. Ibu itu nyengir. Yaelah, cocok loh. Lucu. Masnya Jawa. Dia bule. Pas banget kayak sinetron. Alena mendekat. Bingung. Apa katanya? Dia bilang, ikan lelenya segar, Bu. Dia ngangguk puas. Beli 5 ekor? Ya. Kami duduk sebentar di warung kecil dekat parkiran. Alena minum es kelapa, aku makan tahu isi. Dia lepas kacamatanya, wajahnya berkeringat, tapi matanya bersinar. Saya nggak ingat
kapan terakhir kali saya ke tempat seperti ini? Katanya. Gimana? Rasanya lelah, panas, berisik, tapi menyenangkan. Aku anjir. Kalau di rumah, semua serba tenang. Tapi terlalu tenang juga kadang bikin kosong. Dia mengangguk. Kamu? Benar, beberapa saat kami diam. Sampai dia tiba-tiba berkata pelan. Kalau kamu jadi suami saya, kamu bakal masakin tiap hari nggak? Aku terdiam. Tahu, isi di tangan. Rasanya hambar mendadak. Aku pelan-pelan menoleh. Itu pertanyaan serius, Bu. Dia balik pakai kacamata lagi. Enggak, cuma iseng. Biar kamu bingung. Waduh, saya kira saya dilamar dadakan. Dia tertawa keras. Orang di warung sampai nengok semua. Di perjalanan pulang, dia tidur di mobil. Kepalanya bersandar ke jendela, matanya terpejam. Napasnya pelan. Aku diam saja, duduk di sampingnya. Tapi kepalaku penuh. Aku tahu rasa ini makin tumbuh. Bukan cuma karena wajahnya yang cantik, atau tawanya yang lepas. Tapi karena di balik itu semua, ada jiwa yang lagi belajar sembuh. Dan entah kenapa, aku pengen jadi bagian dari proses itu. Sampai villa, dia bangun, dan langsung bilang, kita masak ikan lele sambal nanti malam. Aku jawab, siap. Asalkan gak suruh saya pakai sendal jepit juga. Dia nyengir, besok kita ke pasar lagi. Dan kamu yang nawar. Aku mengangguk pelan. Kalau penjualnya cantik, gimana? Godanya. Aku jawab cepat, gak masalah. Yang penting sambalnya tetap pedas. Biar yang di rumah tetap yang bikin lagi. Dia ketawa lagi. Suara tawanya makin lepas, makin hangat. Dan aku tahu, hari itu bukan cuma dia yang bahagia, tapi aku juga. Sejak pulang dari pasar kemarin, suasana di villa berubah. Bukan suasana tempatnya, tapi perasaan di dalamnya. Entah kenapa, setiap kali Alena lewat depan dapur, aku jadi ngerasa deg-degan kayak anak SMA mau ditembak guru. Karena ketahuan nyontek pagi ini. Dia gak langsung ke dapur seperti biasa, tapi ada selembar kertas yang diselipkan di atas talenan. Tulisannya rapi, dengan spidol warna biru. Hari ini saya masak makan siang. Jangan prots, jangan bantuin, duduk saja dan nikmati. Aku senyum sendiri. Gak tahu kenapa, huruf A di bawah itu kayak tanda tangan presiden di surat resmi. Sekitar jam 11 siang, aroma dari dapur mulai tercium. Wangi tumisan, bawang putih, sambal yang disangrai, dan sesuatu yang mirip bau kencur. Aku ngintip dari sela pintu. Dan benar Alena lagi berdiri di depan kompor, pakai celemek motif ayam jago, rambutnya dicepol asal-asalan, dan wajahnya serius banget. Aku duduk di ruang makan, pura-pura baca majalah lama. Beberapa kali dia teriak dari dapur, Rusty! Iya Bel, kalau ayamnya gosong, itu Messi bisa selamatin gak? Bisa, tapi jangan panik. Yang penting jangan panik. Loh, kamu ngomong gitu bikin aku makin panik. Aku ketawa pelan. 5 menit kemudian, dia keluar bawa nampan besar. Ada ayam bakar kecap, tumis kangkung, dan sambal mangga muda. Dia taruh semuanya di meja, lalu duduk di depanku. Tangannya gemetar dikit. Kalau rasanya aneh, pura-pura aja enak. Ya, aku ambil sepotong ayam. Suap pertama, kunyah pelan. Aku berhenti. Dia menatapku tegang. Gimana? Tanyanya. Aku telan pelan-pelan. Ini enak banget. Dia senyum lega. Serius, serius. Cuma sambalnya ini, pedasnya nggak manusiawi. Dia menutup mulut, tertawa geli. Itu gara-gara saya salah masukin jumlah rawit. Harusnya 10. Saya masukin 20. Kami makan bareng. Rasanya seperti makan siang keluarga. Padahal kami gak punya hubungan darah. Tapi cara dia suapin sendok ke piringku, cara dia lapin keringatku pakai tisu, semua terasa akrab. Setelah makan, kami duduk di halaman belakang. Dia bawa jus mangga, aku bawa semangka iris. Angin sore pelan-pelan berhembus. Suara daun berisik pelan. Rusty, katanya tiba-tiba. Saya bisa jujur gak? Aku noleh. Silakan Bu. Dia menarik napas. Selama ini, saya pikir saya gak akan bisa dekat dengan siapapun lagi.
Apalagi laki-laki. Aku diam. Dengar. Tapi kamu berbeda. Kamu gak nanya-nanya masa lalu saya. Gak maksa saya cerita. Gak, sok, yago. Tapi kamu hadir. Dan itu cukup. Aku senyum kecil. Kadang, orang cuma butuh ditemani. Bukan diadili. Dia menatapku. Kalau suatu hari saya bilang, saya suka kamu. Kamu takut gak? Pertanyaan itu seperti sambal paling pedas. Mendadak panas di dada. Tapi aku gak pengen kabur. Aku gak takut. Jawabku pelan. Aku malah bingung. Kenapa rasanya aku juga ngerasa hal yang sama, Bu? Dia tertawa pelan. Jangan panggil saya Bu kalau lagi ngomong kayak gitu, Rusdi. Aku ngangguk. Alena. Dia terdiam sejenak. Kamu tahu gak? Sambal itu seperti cinta. Aku menaikkan alis. Kenapa? Kalau terlalu sedikit, hambar. Kalau kebanyakan, bisa sakit perut. Tapi kalau pas, bikin nagih. Aku nyengir. Berarti kamu sambal buat aku. Dia tersedak tawa. Aduh, gombalannya kampungan banget. Kami tertawa keras sore itu. Tapi di balik tawa itu, aku tahu perasaanku udah gak bisa dibohongi. Aku suka dia. Suka semua tentang dia. Dari sambalnya yang kebanyakan rawit, sampai ekspresinya kalau grogi. Sebelum masuk ke dalam, dia sempat berbalik dan berkata, nanti malam, saya mau bicara sesuatu yang penting. Aku hanya mengangguk. Tapi dadaku berdebar. Kata, penting. Dari seorang janda kaya bule bisa berarti banyak hal. Malam itu, langit mendung, tapi belum hujan. Angin bertiup pelan dari arah taman. Aku duduk di kursi dapur, menunggu Alena seperti janji sore tadi. Satu-satunya yang terdengar cuma detik jam dinding dan dentingan gelas yang kugeser tanpa arah. Tanganku dingin, seperti mau ujian, padahal gak ada soal. Sekitar jam 8, Alena muncul, pakai baju tidur panjang warna krem, rambutnya dikuncir satu, dan wajahnya serius. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti seseorang yang sudah lama nyimpan sesuatu dan siap untuk buka pintunya. Rusdi, katanya pelan, ikut aku ke kamar. Aku berdiri cepat. Sempat mikir aneh-aneh. Tapi aku tahan, jangan terlalu berharap. Ini mungkin bukan adegan romantis seperti di drama-drama. Kami naik ke lantai 2. Kamar Alena wangi melati. Lampu hanya dinyalakan setengah. Dia duduk di pinggir ranjang, lalu menunjuk sebuah lemari kayu besar di pojok ruangan. Bisa kamu buka lemari itu, katanya. Aku berjalan ke sana, pelan. Tanganku sempat ragu di gagang pintunya. Buka aja, ulangnya. Suaranya tegas. Aku tarik pintu lemari. Yang kulihat pertama kali, sebuah koper tua warna hitam, bertumpuk map dan bingkai foto. Tidak ada barang mewah, tidak ada perhiasan, tapi ada sesuatu yang terasa berat bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Ambil kotak coklat itu, perintahnya lagi. Aku ambil dan bawa ke tempat tidur. Alena membukanya sendiri. Di dalamnya ada tumpukan surat, foto-foto lama, dan pistol kecil berkarat. Aku menelan ludah. Ini senjata milik mantan suamiku? Jawabnya cepat. Dia dulu anggota pasukan khusus, tapi begitu pensiun, dia bawa trauma pulang ke rumah. Dia mengangkat selembar foto seorang pria gagah, berdiri di depan helikopter militer. Dia sering mimpi buruk, bangun tengah malam, teriak-teriak. Pernah sekali, dia hampir nembak saya, karena dikira musuh. Aku diam, tak tahu harus ngomong apa. Alena melanjutkan. Akhirnya saya kabur, diam-diam, bawa koper ini. Pistol itu saya ambil, bukan untuk melindungi diri, tapi untuk bukti bahwa saya pernah hidup bersama seseorang yang gak lagi waras. Dia menunduk, makanya saya takut dekat lagi sama siapapun. Bukan karena saya gak mau, tapi karena saya pikir saya rusak. Aku duduk di sebelahnya, pelan, tanpa suara. Tanganku menyentuh bahunya pelan-pelan. Kalau orang yang rusak bisa motong bawang, goreng ayam, dan bikin sambal kayak kamu, itu tandanya dia masih utuh. Mungkin ada bekas, tapi bukan berarti gak bisa bahagia. Dia menatapku, matanya merah, tapi kali ini bukan karena marah atau takut, tapi lega. Saya simpan ini semua karena belum berani buang.
katanya sambil menutup kotak itu. Tapi mungkin sekarang waktunya. Aku berdiri. Besok pagi, saya bakar semuanya. Dia tertawa pelan. Kecuali fotoku waktu kecil ya. It's lucu. Aku ikut ketawa. Siap. Malam itu kami duduk lama di tepi ranjang. Gak banyak bicara lagi. Hanya diam, tapi penuh makna. Dan sebelum aku pamit ke kamar, dia berkata pelan. Kalau saya mulai lagi hidup baru, kamu mau ada di dalamnya? Aku gak jawab pakai kata-kata. Aku cuma menatap matanya dan mengangguk sekali. Dan sepertinya itu cukup. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin, langit masih abu-abu. Tapi ada sesuatu dalam dada yang terasa hangat seperti tahu goreng baru diangkat dari minyak panas. Rasanya aneh, campur aduk antara tegang dan senang. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, aku dan Alena akan membakar kotak masa lalunya. Di belakang villa, kami berdiri berdua di atas tanah kosong yang dulu bekas taman. Aku pegang korek api. Dia peluk kotak kecil berisi kenangan. Tidak ada banyak bicara, hanya tatapan yang bicara lebih banyak dari kalimat manapun. Setelah dia taruh kotak itu di tanah, aku nyalakan korek. Api menyambar ujung kertas pertama, lalu merambat pelan. Surat-surat, foto-foto, dan pistol kecil itu semua berubah jadi abu. Alena diam saja, menatap nyala api itu dengan mata berkokek-kokaka. Sudah waktunya, katanya pelan. Saya mau hidup tanpa bayangan siapapun lagi. Aku menoleh ke dia. Sekarang, bayangannya tinggal aku. Dia nyengir, walau matanya masih merah. Kalau kamu gak kabur. Iya. Setelah api padam, aku ambil sapu dan bersihkan sisa abunya. Kami berdua kembali ke dapur. Seperti biasa, aku masak. Tapi kali ini, dia minta bantuin motong. Yakin? Tanyaku. Yakin, saya sudah sah jadi mantan trauma pisau, katanya sambil mengikat rambut. Dia pegang pisau dengan tangan kiri, lalu mulai potong wortel. Sedikit miring, tapi sudah jauh lebih rapi dari percobaan pertamanya. Tiba-tiba dia nyeletuk. Rusti, kamu pernah mimpi nikah sama bule? Aku kaget. Enggak sih. Kenapa? Soknya. Saya pikir bule gak bakal suka cowok yang suka masak sambal. Dia tertawa keras. Kamu salah, cowok yang bisa masak sambal itu sangat langka. Dan justru bikin candu. Aku senyum-senyum sendiri. Tapi sebelum aku jawab, dia taruh pisau, lalu duduk. Aku serius, Rusti, katanya. Aku mau menikah lagi. Aku berhenti ngaduk tumisan. Jantungku berdetak cepat. Sama siapa? Tanyaku lirih. Padahal pertanyaannya jelas, cuma bibirku belum siap jawab otomatis. Dia menatapku lama. Sama kamu. Kalau kamu mau. Aku diam. Gak bisa ngomong. Suara minyak goreng yang mendesis seperti musik latar paling pas buat momen itu. Akhirnya aku buka suara. Kamu yakin? Maksudku, aku ini bukan siapa-siapa. Gak kaya, gak keren, gak punya mobil, cuma bisa motong bawang dan ngulek sambal. Dia bangkit, lalu pelan-pelan mendekat. Tangannya menyentuh pipiku. Tapi kamu yang bikin aku merasa pulang. Kamu yang bikin aku ketawa. Bikin aku sembuh. Uang dan mobil bisa dicari, tapi perasaan aman gak semua orang bisa kasih. Aku menggenggam tangannya. Kalau gitu, nikahlah sama aku. Dia tertawa. Barusan aku duluan yang lamar kamu. Berarti tinggal aku yang jawab iya. Kami berdua tertawa. Tapi kemudian, pelan-pelan, suasana berubah. Matanya menatapku dalam. Tanganku menyentuh pinggangnya. Dan tanpa kata, kami saling mendekat. Pelukan pertama itu hangat. Bukan karena gairah, tapi karena rasa sayang yang tumbuh lama. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke kawah kecil di kota. Tanpa pesta besar, tanpa gaun putih panjang, tanpa undangan ribuan. Hanya aku, dia, 2 orang. Saksi dari tetangga villa, dan penghulu yang berkacamata tebal. Saat aku mengucap ijab kabul, tanganku gemetar. Tapi sekali lihat Alena yang duduk tenang di sebelahku, senyum pelan, dengan mata berbinar. Semua gemetar itu hilang. Usai akad, dia berbisik.
Sekarang kamu bukan tukang masak lagi, tapi suami sah. Aku tertawa. Jadi masih boleh ngulek sambal. Dia menepuk bahuku. Wajib, malam itu, untuk pertama kalinya, aku masak di dapur sebagai suami. Bukan lagi koki bayaran. Dan untuk pertama kalinya juga, aku sadar. Kadang hidup ngasih kejutan lewat jalan yang paling gak masuk akal. Dari dapur sepi, dari piring-piring yang kosong, dari sambal yang pedasnya gak kira-kira, cinta bisa tumbuh pelan-pelan. Dan akhirnya, jadi rumah. 3 bulan setelah ijab kabul, dapur di villa itu berubah total. Bukan dari bentuk, peralatan, atau cat dindingnya semuanya masih sama. Tapi suasananya sekarang lain. Ada 2 cangkir kopi setiap pagi, 2 sendok yang saling rebutan di piring nasi goreng, dan 2 suara tawa yang selalu muncul setiap kali sambal terbuat terlalu pedas. Alena sekarang lebih suka duduk di dapur daripada ruang tamu. Kadang dia bantu motong, kadang cuma baca buku sambil duduk di bangku tinggi dekat jendela. Tapi hampir tiap hari dia nyanyi-nyanyi kecil, nyanyiin lagu bahasa Rusia yang aku gak ngerti. Tapi anehnya enak didengar. Aku masih masak, tapi bukan lagi sebagai pegawai. Aku masak karena memang senang. Masak buat istri sendiri rasanya beda. Bahkan waktu dia iseng minta aku bikin lele bakar jam 10:30 malam, aku tetap semangat. Padahal mataku udah berat. Kamu tahu nggak, Rusdi, katanya suatu malam sambil duduk di meja dapur. Dulu saya pikir hidup saya udah selesai, tapi ternyata semua baru dimulai waktu kamu datang. Aku menoleh dari wajan, senyum. Saya juga dulu pikir nasib saya mentok, jadi juru dapur yang cuma disuruh-suruh. Sekarang saya nyuruh kamu ambilin air putih tiap malam. Dia tertawa sambil lempar bantal kursi ke arahku. Kami gak punya banyak harta, mobil masih sewaan. Villa ini pun belum milik kami sendiri, tapi kami punya cukup. Cukup bahagia, cukup tertawa, cukup saling ngerti, dan itu lebih dari cukup. Suatu sore, Alena ajak aku ke taman kecil belakang villa. Dia duduk di bangku batu, menghadap kolam ikan. Kamu ingat dulu waktu kita pertama kali ngobrol di dapur? Tanyanya. Ingat, waktu itu kamu kaget gara-gara bunyi pisau. Dia mengangguk pelan, dan sekarang suara pisau kamu malah bikin saya tenang. Aku duduk di sampingnya. Hidup memang lucu ya. Iya, yang dulu menakutkan, sekarang malah jadi penyembuh. Kami diam sebentar. Angin sore lembut menyentuh wajah. Dia meraih tanganku. Saya udah bilang ke ibu saya di Moskow. Bilang, apa? Kalau saya sudah menikah sama pemuda Indonesia yang suka masak, murah senyum, dan tahan sama sambal rawit. Aku menoleh. Dia marah. Awalnya, iya. Tapi, setelah aku kirim foto kita berdua, dia cuma balas 1 kalimat. Kalian terlihat seperti rumah yang utuh. Aku diam, lalu pelan-pelan memeluk dia. Gak lama, cukup untuk bilang, tanpa kata, bahwa aku akan jaga dia sebaik mungkin. Beberapa hari kemudian, kami buka warung kecil di depan villa. Namanya Sambal Cinta Rusdi dan Alena. Menu andalannya nasi goreng kampung, ayam bakar, dan sambal mangga muda. Lucunya, pelanggan paling awal justru sopir-sopir ojek online yang sering parkir depan villa. Mereka bilang, ini sambalnya beda bang, ada rasa cinta di tiap ulekan. Alena melayani sendiri kadang-kadang, pakai celemek ayam jago, dengan logat Indonesia yang masih kaku tapi makin lancar. Kadang salah sebut, seperti tempe terbang, padahal maksudnya tempe goreng. Kami tertawa setiap hari. Satu hari, saat warung tutup lebih awal, dia duduk di meja sambil nulis-nulis di buku catatan. Apa yang kamu tulis? Tanyaku. Judul buku. Buku. Dia tersenyum. Saya ingin menulis tentang kamu, tentang kita, tentang dapur ini, tentang sambal yang menyatukan 2 orang dari 2 dunia berbeda. Aku nyengir. Judulnya apa? Dia menatapku lama, lalu berkata, Janda asal Rusia. Wajahnya memerah saat kutusuk dari belakang. Aku hampir keselek teh Helena. Nanti orang salah paham. Dia tertawa keras. Biarin, biar orang penasaran. Baru mereka tahu kalau yang kamu tusuk itu daging sapi
buat rendang. Aku ikut tertawa. Di tengah-tengah tawa itu, aku tahu. Hidup kadang dimulai dari hal paling gak diduga. Dari pisau yang memotong, dari sambal yang terlalu pedas, dari wanita asing yang takut suara goresan, sampai jadi istri yang setiap malam tidur di sebelahku. Dan jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah rumah. Bukan tentang tembok dan atap, tapi tentang siapa yang ada di dapur bersamamu. Ketika kamu gak tahu lagi harus masak apa, tapi tetap ingin membuat orang itu tersenyum.